Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel EL Vinasari. Di video kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelum kita masuk ke apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, kita harus tahu lebih dahulu apa itu larutan. Kita harus tahu dulu apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Misalnya kita memasukkan gula ke dalam air, kemudian nanti hasilnya adalah larutan gula. Mengapa dia disebut homogen di sini? Setelah dia terbentuk larutan gula, kita tidak bisa lagi membedakan mana yang air dan mana yang gula. Dia sudah menjadi larutan gula. Jadi dalam suatu larutan itu ada dua zat yang penting. Di sini air itu disebut sebagai pelarut dan gulanya ini adalah zat terlarut. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan itu dapat dibagi menjadi dua, yakni larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, jadi dia dapat mengantarkan arus listrik. Nah, kenapa dia bisa mengantarkan arus listrik? Kenapa larutan elektrolit bisa mengantarkan arus listrik? Jadi karena zat terlarutnya. Jadi tadi kita sudah paham itu larutan apa, kemudian zat terlarut itu apa. Jadi zat terlarutnya terionisasi menghasilkan ion-ion yang dapat bergerak bebas. Jadi, kenapa larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik? Jadi karena zat terlarutnya terionisasi menghasilkan ion-ion yang dapat bergerak bebas. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit itu adalah karena dia ada kata-kata non, berarti larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Otomatis karena zat terlarutnya tidak mengalami ionisasi. Jadi zat terlarutnya itu tidak mengalami ionisasi atau dia tidak terionisasi sehingga tidak dapat dia mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit meliputi semua larutan asam, basa, dan garam. Contoh larutan asam adalah dia adalah larutan yang mengandung H+, HCl, HBr, HI, HF, H2SO4, dan lain-lain. Contoh larutan basa adalah larutan yang mengandung OH-. Contohnya adalah NaOH, KOH, MgOH 2 kali, kemudian dan LiOH. Kalau dia larutan garam, itu contohnya adalah campuran antara asam dan
basa. Misalnya NaCl ini adalah garam dapur, kemudian KBr, kemudian FeCl2 dan lain-lain. Ini contoh larutan non elektrolit itu selain larutan asam, basa, dan garam, biasanya adalah semua senyawa organik kecuali asam organik, misalnya asam asetat. Yang paling umum adalah gula, urea, dan alkohol. Gula ini rumusnya adalah C6H12O6. Kemudian kalau dia urea, lambangnya adalah CONH2 dua kali. Kalau dia alkohol, C2H5OH. Jadi umumnya senyawa anorganiknya itu mengandung C, N. Jadi ada C, ada H, ada O, ada. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.